Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Dan sebelum teman-teman menonton video ini, aku ingatin untuk jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve when no one showed you that. Jadi teman-teman, di video kali ini aku bakal lanjutin video aku yang membahas tentang latar belakang, penyusunan latar belakang. Sebelumnya aku udah sempat unggah 2 video yang membahas tentang pembuatan latar belakang. So buat kalian yang belum nonton video aku yang part 1, part 2, kalian harus banget nonton video aku biar kalian tahu dan paham seperti apa tahap-tahap dari pembuatan sebuah latar belakang. Dan di video part 3 ini aku akan membahas bagaimana cara kita menghubungkan variabel X dan variabel Y dalam latar belakang. So, kalian harus banget untuk tonton video ini sampai habis. Jangan di skip karena nantinya kalian bakalan melewatkan hal-hal yang penting dalam yang aku sampaikan. Langsung saja ini dia. Oke teman-teman, di video kemarin aku udah kasih tahu ke kalian bagaimana seharusnya paragraf pertama atau paragraf pembuka dari latar belakang sebuah penelitian. Dan secara jelasnya aku udah jelasin itu di part 2. Jadi aku mengingatkan kembali untuk kalian yang belum nonton part 1 dan part 2 untuk nonton itu dulu. Kemudian supaya kalian tahu mulainya dari mana. Seperti itu teman-teman. Dan di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara kita menguraikan bagian-bagian dari penelitian kita, yaitu setiap topik dari judul penelitian kita atau berupa variabel. Bagaimana sih cara kita membahas atau menguraikan variabel-variabel ini di latar belakang? Seperti punya aku sebagai contoh, itu aku nantinya di latar belakang itu akan membahas atau menguraikan peran teman sebaya itu seperti apa, kemudian keterbukaan status itu seperti apa hubungannya dengan teman sebaya, kemudian juga kenapa harus LSL, seperti itu. Jadi di video kali ini aku bakalan jelasin ke kalian bagaimana cara menghubungkan setiap variabel dari judul penelitian kalian. Oke, langsung kita mulai. Jadi di penelitian aku ini, aku harus menghubungkan variabel-variabel atau topik yang kalau misalnya dari judul aku ini adalah peran teman sebaya dengan keterbukaan status IPS, maka kita harus membahasnya apa sih, ada hubungan apa sih peran teman sebaya dengan keterbukaan status IP pada ODLSL. Nah, itu yang perlu kita uraikan di latar belakang untuk mendukung penelitian kita ini. Dan usahakan penguraian dari setiap variabel tersebut selalu didukung oleh jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, agar itu dapat memperkuat penelitian kita. Jadi tidak sebatas hanya kita berargumen atau mengira-ngira saja. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi di penelitianku ini kenapa aku pilih LSL? Nah, jadi aku bahasnya kenapa aku pilih LSL? Itu dikarenakan berdasarkan laporan perkembangan HIV di Indonesia, peningkatan prevalensi HIV saat ini itu didominasi oleh populasi kunci, yang salah satunya adalah kelompok LSL. Nah, ini sudah masuk pada topik pertama dari judul aku, yaitu LSL. Kenapa aku ambil LSL? Karena berdasarkan laporan perkembangan HIV, yang mendominasi prevalensi HIV di Indonesia ini adalah kelompok LSL. Nah, kemudian aku menjelaskan lagi. Istilah LSL mengacu pada aktivitas seks yang terjadi antara laki dengan laki lainnya tanpa memperhatikan orientasi seksual. Dan jika perlu, kalian perlu mendukungnya dengan data-data yang berhubungan dengan topik atau variabel tersebut. Seperti ini, aku mendukungnya. Sejauh ini, di tingkat global tidak ada jumlah resmi tentang LSL. Namun diperkirakan rata-rata dari 1,3% dari populasi dewasa pernah mempraktikkan hubungan seks sesama lelaki.
Nah, ini untuk memperkuat kenapa aku ambil LSL. Jadi kenapa aku ambil LSL? Itu karena ternyata di Indonesia ini prevalensi HIV-nya terjadi yang tertinggi itu didominasi oleh populasi kunci, yang salah satunya adalah LSL. Nah, kemudian untuk memperkuat itu aku mendukungnya dengan data-data di dunia terkait apa sih yang sedang terjadi dengan LSL ini, bagaimana sih prevalensi dari LSL ini, kejadian LSL ini di dunia, seperti itu. Nah, setelah itu variabel lain dari judul aku adalah keterbukaan status HIV/AIDS. Jadi ada teman sebaya dan keterbukaan status HIV/AIDS pada ODA LSL. Nah, ketika tadi sudah membahas LSL dan didukung oleh data-data, kemudian kita menariknya, menjelaskan kenapa LSL dan kenapa prevalensi tertinggi itu terjadi pada kelompok LSL. Hal apa yang mendasari itu terjadi? Nah, di sini aku menjelaskan bahwa ternyata tingginya prevalensi HIV pada LSL ini diakibatkan oleh kurangnya keterbukaan status HIV/AIDS pada ODA LSL. Aku membahasnya di mana? Nah, ini aku bahasnya di sini. Mana ya? Nah, aku jelasnya di sini. Tidak dapat dipungkiri, berdasarkan data-data dari LSL itu, berdasarkan data-data prevalensi HIV dari LSL, maka aku menyimpulkan, tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok LSL menjadi salah satu penyumbang pengurangan HIV yang tinggi dan menjadi ancaman terkait dengan transmisi HIV. Nah, kemudian aku menjelaskan bahwa tingginya risiko transmisi pada LSL ini terjadi akibat perilaku seks anal tanpa kondom. Seks anal tanpa kondom dilaporkan memiliki 10 kali risiko lebih tinggi dari seks vagina untuk tertular HIV. Kemudian, perilaku seks anal tanpa kondom pada kelompok LSL ini diakibatkan oleh salah satu, yaitu kurangnya keterbukaan status HIV/AIDS. Nah, ini sudah masuk pada variabel lain dari judul aku. Nah, jadi tadi kan aku udah bahas kenapa aku pilih LSL, karena LSL ini prevalensi HIV-nya sangat tinggi di Indonesia, bahkan di dunia juga. Nah, itu sudah masuk dari salah satu topik dari judul aku, yaitu LSL. Nah, kemudian aku menjelaskan lagi kenapa prevalensi pada LSL itu tinggi, maka aku menjelaskan bahwa tingginya prevalensi HIV pada LSL ini diakibatkan oleh kurangnya keterbukaan status HIV/AIDS pada ODA LSL. Nah, kemudian aku menjelaskan lagi, perilaku seks anal tanpa kondom akan menurun pada LSL yang mengetahui status positif HIV dari pasangannya. Jadi, pencegahan HIV itu kan dapat dilakukan dengan penggunaan kondom. Tapi pada kelompok LSL ini, akibat mereka tidak terbuka dengan status HIV mereka, maka pasangannya itu tidak melakukan pencegahan berupa penggunaan kondom. Nah, di sini aku menekankan bahwa ternyata keterbukaan status ini sangat berperan penting untuk memutus tingginya prevalensi HIV pada kelompok LSL. Jika LSL-nya terbuka status, maka pasangannya dapat melakukan pencegahan. Tapi jika tidak, maka pasangannya tidak dapat melakukan pencegahan dari HIV karena dia tidak mengetahui status positif HIV dari pasangannya. Kemudian aku mendukungnya dengan jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada seperti ini. Ketika aku sudah menjelaskan kenapa aku pilih LSL, itu karena prevalensi HIV tertinggi terjadi pada kelompok kunci, yaitu LSL. Kenapa pada LSL tinggi?
itu karena mereka kurang terbuka dengan status HIV-nya, yang menyebabkan pasangan itu tidak melakukan pencegahan dengan menggunakan kondom. Nah, kemudian aku mendukungnya dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh W. Thomas and Co. pada 2018, di mana didapatkan bahwa ternyata dari 416 LSL yang positif HIV, hanya 7% yang mau mengungkapkan status positif HIV-nya. Jadi di sini, dari penjelasan ini, latar belakang aku sudah mulai terlihat urgennya, sudah semakin urgent. Bayangkan saja dari 416 LSL, itu hanya 7% yang mau mengungkapkan status HIV-nya. Jadi tentu saja ini sangat menyebabkan tingginya atau sangat berisiko untuk semakin tingginya prevalensi HIV pada kelompok LSL. Biar kalian lebih paham, maka aku akan kembali lagi ke judul. Jadi di sini judul aku adalah hubungan peran teman sebaya dengan keterbukaan status HIV/AIDS pada ODA LSL. Jadi di latar belakang itu aku harus menguraikan apa itu peran teman sebaya dan apa hubungannya dengan keterbukaan status dan kenapa LSL. Nah, dan tadi aku udah jelasin kenapa aku pilih LSL. Kenapa harus LSL? Karena berdasarkan laporan perkembangan HIV di Indonesia itu tingginya prevalensi HIV terjadi pada populasi kunci. Jadi kalian harus bisa menjelaskan kenapa kalian memilih variabel ini atau kenapa kalian memilih topik ini. Jadi kalian harus menjelaskannya di latar belakang. Setelah kalian memilih LSL, kalian mengatakan bahwa peningkatan prevalensi, aku mengatakan bahwa prevalensi tertinggi HIV itu terjadi pada populasi kunci yang salah satunya adalah LSL. Nah, kemudian dijelaskan lagi, kenapa pada LSL itu tinggi? Nah, aku menjelaskannya pada kelompok LSL tinggi itu terjadi akibat kurangnya keterbukaan status HIV pada ODA LSL yang didukung oleh penelitian oleh W. Thomas and Co. pada 2012 yang mengatakan bahwa ternyata dari 416 LSL itu hanya 7% yang mau mengungkapkan status HIV-nya. Jadi dari situ sudah tergambarkan keurgenan dari penelitian aku ini. Nah, setelah aku menjelaskan LSL tinggi karena mereka itu kurang terbuka dengan status HIV-nya. Nah, setelah aku menjelaskan atau menguraikan kenapa LSL, kenapa mereka tinggi untuk risiko HIV-nya, maka aku menjelaskan karena kurangnya keterbukaan status HIV pada kelompok LSL. Terus, apa hubungannya peran teman sebaya dengan keterbukaan status pada LSL? Nah, kemudian aku harus menjelaskan apa hubungannya. Jadi di latar belakang itu kalian harus menguraikan setiap variabel dari judul penelitian kalian, guys. Nah, seperti tadi aku udah jelasin tingginya prevalensi HIV pada LSL itu karena kurangnya keterbukaan status. Terus salah satu topik di judul aku itu ada teman sebaya. Kenapa aku pilih teman sebaya? Atas dasar apa? Maka kalian harus mampu menjelaskannya. Nah, kalau misalnya aku juga menjelaskannya seperti ini. Setelah aku mengatakan bahwa ternyata fakta mengatakan bahwa ternyata 416 LSL hanya 7% yang mau mengungkapkan status HIV-nya. Nah, kemudian aku harus menghubungkannya, apa hubungannya keterbukaan status ini dengan teman sebaya. Aku mendukungnya dengan ini. Suryaman dan Waluyo 2020 menjelaskan dalam literatur reviewnya bahwa ada berbagai faktor yang berhubungan dengan keterbukaan status HIV pada ODA LSL, yang salah satunya adalah teman sebaya. Nah, ini sudah masuk pada variabel lain dari judul aku. Nah, kemudian aku menjelaskan lagi, apa sih itu teman sebaya? Aku menjelaskannya bahwa teman sebaya dalam persepsi ODA dapat berarti teman sesama penderita HIV, teman dengan tingkat umur dan kedewasaan yang sama,
teman yang memiliki orientasi seksual yang sama atau teman dengan pola pikir yang sama. Kemudian aku mendukungnya lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. 2018 yang menyatakan bahwa ternyata pengungkapan status positif HIV itu berhubungan dengan teman sebaya. Nah, kemudian aku untuk memperkuat itu, aku mendukungnya lagi dengan jurnal yang penelitian dilakukan oleh Petriani dan Waluyo. Di mana dalam jurnalnya itu dijelaskan bahwa ternyata dukungan sebaya ini memiliki hubungan yang signifikan dengan keterbukaan status HIV/AIDS. Kemudian didukung lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Bilardi 2019 yang dimana mengatakan dari hasil penelitian itu bahwa LSR ini lebih cenderung memberitahukan status HIV kepada pasangan sebaya dibandingkan dengan keluarga. Kenapa? Karena ketakutan akan stigma dan penolakan akibat pengetahuan yang kurang dari keluarga. Nah, kemudian aku menjelaskan lagi bahwa Murphy et al. Mengatakan bahwa teman sebaya dapat memfasilitasi LSL dalam menentang efek negatif dari perilaku pengungkapan. Ya, seperti itu guys. Jadi, kalian harus mampu menguraikan variabel-variabel dari judul kalian dalam latar belakang. Kenapa peran teman sebaya? Kenapa keterbukaan status HIV? Kenapa LSL? Dan tadi aku udah jelasin kepada kalian. Kenapa aku pilih LSL? Itu karena tingginya prevalensi HIV pada kelompok ini. Kenapa tinggi? Karena ternyata berdasarkan penelitian, LSL ini masih sangat kurang terbuka dengan status HIV-nya pada pasangan. Sehingga pasangannya tidak dapat melakukan pencegahan HIV. Pencegahan penularan HIV dengan misalnya menggunakan kondom saat berhubungan seks. Karena mereka tidak terbuka, maka pasangannya tidak tahu dengan status HIV dari pasangannya ini. Dan juga berdasarkan penelitian, dikatakan bahwa ternyata perilaku seksual tanpa kondom pada LSL itu akan menurun pada pasangan yang mengetahui status positif HIV dari pasangannya. Terus, aku menjelaskan lagi kenapa keterbukaan status dengan teman sebaya. Apa sih hubungannya? Kemudian aku menjelaskan bahwa ternyata dari penelitian-penelitian sebelumnya dikatakan bahwa ternyata Oda LSL ini lebih terbuka dengan teman sebaya daripada dengan keluarga. Nah, maka itu alasan aku kenapa memilih teman sebaya yang didukung oleh penjelasan dari Murphy et al. Yang mengatakan bahwa ternyata teman sebaya ini dapat memfasilitasi Oda dalam menentang efek negatif dari penolakan, sehingga mereka akan lebih terbuka. Nah, dengan penelitian ini, aku harapannya untuk menilai apakah benar Oda ini memang lebih terbuka kepada teman sebaya. Nah, nantinya kalau misalnya mereka lebih terbuka, ini diharapkan dapat menurunkan risiko transmisi HIV pada kelompok LSL. Jadi seperti itu guys untuk penguraian setiap variabel dalam judul penelitian kalian. Jadi kalian harus menghubungkan. Kenapa ini? Kenapa variabel ini? Apa hubungan variabel ini dengan variabel X? Apa hubungannya variabel X dengan variabel Y? Jadi itu harus mampu kalian uraikan di latar belakang. Dan guys, jangan lupakan bahwa dalam penguraian itu kalian harus menunjukkan urgensi dari setiap variabel dari penelitian kalian. Dan guys, kalian jangan lupa bahwa setiap satu paragraf dengan paragraf lainnya itu harus ada ketersambungan atau inkoheren. Tidak bisa loncat-loncat, jadi harus mempunyai kata hubung. Oke, yang maksud dari tidak inkoheren itu seperti ini guys. Nah, kalau maksud dari inkoheren itu seperti ini. Jadi kita punya kata penghubung sebelum pindah ke paragraf selanjutnya.
seperti ini. Nah, Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah tingkat infeksi HIV yang rendah. Namun jumlah tersebut ikut mempengaruhi peningkatan kasus HIV di Indonesia. Meskipun menduduki peringkat 3 terbawah secara nasional, kasus HIV di Gorontalo selalu mengalami peningkatan secara signifikan, di mana penderitanya adalah populasi kunci seperti LSL. Pada paragraf selanjutnya kita bahasnya istilah LSL. Jadi kan nyambung ya. Di sini kita mengakhirkannya dengan LSL atau pada akhir paragraf ini kita bahas tentang LSL. Maka pada paragraf selanjutnya kita juga harus bahas tentang LSL. Sambungan dari paragraf yang di atasnya. Kalau misalnya contoh untuk yang tidak kalau contoh dari paragraf yang tidak inkoheren itu seperti ini. Bentar ya. Ini BTW revisi aku yang paling pertama kali. Nah, ini paragraf yang tidak inkoheren, jadi tidak nyambung. Sini aku bahasnya, tren ini terjadi pada infeksi baru di usia muda di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga di Asia Pasifik pada tahun 2018 setelah Filipina dan Myanmar. Tren ini terjadi pada populasi kunci yaitu LSL dengan peningkatan 4 kali lipat dari tahun 2011 dan 2018 di antara negara Asia Pasifik lainnya. Kemudian di paragraf selanjutnya aku malah bahasnya estimasi prevalensi HIV di Indonesia pada kelompok usia lebih dari 15 tahun sebesar 0,33% pada tahun 2012. Jadi kan tidak nyambung antara variabel ini, antara paragraf ini dengan paragraf ini. Seperti loncat-loncat. Beda kalau misalnya dengan ini. Gorontalo selalu mengalami peningkatan secara signifikan di mana penderitanya adalah populasi kunci seperti LSL. Dan kemudian paragraf selanjutnya aku bahasnya istilah LSL mengacu pada. Nah, itu kan nyambung. Kalau misalnya ini dia tidak nyambung. Di sini aku bahasnya apa, di sini aku bahasnya apa. Jadi kan itu yang harus kalian perhatikan. Jadi satu paragraf dengan paragraf lainnya itu harus inkoheren. Oke, supaya lebih jelas aku kasih contoh dari skripsi yang lain. Nah, seperti ini. Kemiringan, oke. Kemiringan lereng Kabupaten Brebes ada yang mendekati 45%, 45 derajat, yaitu wilayah di selatan, sehingga menjadikan daerah tersebut rawan bencana tanah longsor. Nah, kemudian pada paragraf selanjutnya dibahasnya rawan bencana adalah kondisi. Nah, itu kan nyambung. Sini bang, rawan bencana. Kemudian sih disambung lagi dengan rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis. Nah, ini adalah contoh paragraf yang inkoheren. Kita pindah paragraf selanjutnya. Ini ya, potensi bencana yang ada di desa itu salah satunya adalah bencana tanah longsor. Masyarakat sebenarnya cukup tahu dan sadar bahwa bahaya yang menimpa karena mereka bekerja di daerah perbukitan yang cukup terjal. Tanah longsor terjadi selain disebabkan oleh kondisi morfologi, juga disebabkan adanya alih fungsi lahan. Nah, itu kan nyambung. Di sini dia bahasnya tanah longsor. Kemudian pada paragraf selanjutnya juga dia membahas tentang tanah longsor. Maksudnya masih ada keterkaitan. Berbeda dengan ini yang latar belakang aku yang paling pertama. Di sini aku bahasnya tren ini terjadi pada populasi kunci LSL. Dan kemudian di sini aku jelasnya estimasi prevalensi HIV di Indonesia pada kelompok usia 15 tahun lebih adalah 0, jadi tidak nyambung. Oke, guys, aku harap kalian sudah paham ya bagaimana cara menghubungkan setiap variabel dari judul kalian. Dan tentunya pada saat kalian menguraikannya, menghubungkan setiap variabel di judul kalian itu harus
kalian ingat harus didukung oleh penelitian sebelumnya untuk memperkuat latar belakang kalian. Dan kalian jangan lupa juga antara satu paragraf dengan paragraf lain itu harus inkoheren. Jadi guys, kurasa cukup ya untuk pembahasannya. Semoga kalian sudah lebih paham dan dapat mempraktekannya. Terima kasih. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian sudah bisa lebih paham lagi tentang bagaimana menyusun sebuah latar belakang. Jadi guys, sebelum video ini berakhir, aku ngingetin lagi kepada kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membagikan informasi kepada kalian. Terima kasih.